Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita lanjutkan pelatihan sistem informasi geografis. Kali ini kita akan praktek untuk membuat dan mengelola data vektor. Dalam praktek kali ini kita akan membahas 3 hal. Yang pertama adalah kita membuat peta baru, itu peta vektor dari titik untuk garis dan area A atau poligon. Terus yang kedua, kita akan mendigitasi dari peta yang sudah ada. Terus yang ketiga, kita akan membuat data dengan menggunakan WebGIS yang sudah kami buat. Nah, dalam materi pertama dalam pembuatan peta vektor, kita akan coba membuat peta vektor titik, di mana kita coba akan memetakan gedung-gedung di Kabupaten Oku Selatan, di mana gedung tersebut kita kelompokkan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah kantor pemerintah, yang kedua sekolah, yang ketiga tempat ibadah. Nah, di mana tiap jenis bangunan tersebut mempunyai nama masing-masing. Marilah kita lanjutkan ke praktik. Silahkan dibuka Quantum GIS-nya masing-masing. Silahkan buka Start, Program, lalu kita buka Quantum GIS-nya. Silahkan dibuka. Selanjutnya, jika sudah terbuka Quantum GIS-nya, maka akan menampilkan halaman baru, halaman kosong. Kalau misalkan ada di sini ada tampilan, kita buat file baru, file new project, tampil halaman kosong. Nah, dalam tugas pertama kali ini kita akan membuat peta vektor berupa titik dengan menggunakan base map atau peta dasar dari OpenStreetMap dan Satellite Google. Nah, langkah yang pertama kita lakukan adalah menambahkan background base map atau peta dasar kita, yaitu dengan menggunakan OpenStreetMap dan citra satelit Google. Silakan nanti Bapak Ibu lihat di presentasinya. Kita masuk ke halaman web ini. Jadi nanti halaman webnya saya sertakan di sini linknya. Nanti tinggal di copy di browser. Jadi kita paste di browser. Nah, di sini tampil halaman web, kita gunakan OpenStreetMap dan Hybrid. Kita copy OpenStreetMap, kita pindah ke Quantum GIS-nya. Lalu klik kanan di XYZ tile, new connection, kita kasih nama OpenStreetMap. Lalu kita paste. Oke. Nah, selanjutnya kita tambahkan juga untuk Google Hybrid. Kita copy yang di bawah ini, yang ini dan ini sama. Kita coba yang bawah. Kita copy. Kita tambahkan lagi di sini, klik kanan, new connection. Sini kita namakan Google Hybrid. Lalu paste. Oke. Lalu kita double klik. Kita tarik ke sini atau double klik. Kita double klik satu-satu, double klik sampai tampil di sini. Terus yang kedua Google Hybrid, double klik juga. Nah, selanjutnya kita sudah punya base map atau peta dasar yang akan kita gunakan untuk pembuatan peta titik di Kabupaten Oku Selatan. Nah, seperti yang sudah kita lihat di apa yang akan kita kerjakan, yaitu kita membuat peta vektor berupa poin,
di mana peta poin tersebut menunjukkan ada gedung pemerintah, sekolah, dan tempat ibadah. Nah, di sini ada vektornya berupa titik dan di sini ada atributnya. Nah, bagaimana cara yang akan kita lakukan? Marilah kita ikuti. Pertama, kita pilih layer, terus kita pilih create layer, pilih new save file layer. Kita kasih nama, misalkan nama filenya adalah bangunan. Ini terserah huruf besar, huruf kecil. Silahkan. UTF-84, biarkan tipe datanya poin, terus additional dimensionnya kita pilih non. Terus kemarin yang saya sampaikan bahwa ada dua koordinat yang akan kita gunakan, yaitu berupa koordinat sistem koordinat geografis dan sistem proyeksi. Nah, pada saat ini kita coba dengan menggunakan sistem koordinat geografis. Kita pilih 4326 WGS84. Selanjutnya kita buat atribut untuk data vektor kita. Di sini sudah ada ID integer, kita tambahkan kolom atau field selanjutnya, yaitu jenis, untuk menunjukkan jenis dari gedung tersebut. Di sini type-nya text data, kita pilih jenis length-nya atau panjang datanya 20. Add list. Terus satu lagi, nama, kita untuk menunjukkan nama gedung, text data, nama, misalkan ininya length-nya 30. Kemudian oke. Nah, maka kita sudah punya vektor baru yang belum ada isinya. Nanti akan kita buat untuk vektor titik untuk gedung-gedung. Nah, silakan Bapak Ibu menuju Kota Muara 2. Jadi di sini kita akan membuat atau memetakan peta berupa titik untuk gedung, apakah itu tempat ibadah, sekolah, dan kantor, gedung perkantoran. Nah, untuk kita bisa melakukan atau membuat peta baru, maka klik di layer yang akan kita tambahkan data, lalu klik tanda pensil, atau bisa juga klik kanan toggle editing. Jadi sama fungsinya ini dan yang ini dan ini sama. Kita klik toggle editing. Nah, di sini ada aktif menu add point feature, berarti bahwa kita bisa menambahkan data. Nah, contoh kita akan membuat tempat ibadah, gedung pemerintah, dan sekolah. Nah, di sini Bapak Ibu silahkan bebas datanya mau di gedung apa dan sebagainya. Saya kasih contoh, misalkan di sini ada tempat ibadah berupa masjid. Sini kita bisa pilih base map-nya atau peta dasarnya apakah Google Satellite ataukah OpenStreetMap. Nah, misalkan kita zoom. Nah, di sini ada Masjid Al-Falah Muara 2. Jadi klik kanan di bangunan ini, diklik, lalu klik add point feature. Klik kiri di layar, lalu kita masukkan ID-nya, misalkan 1. ID ini harus berbeda antara tiap data. Terus jenisnya misalkan tempat ibadah, terus namanya Masjid Agung Al-Falah Muara 2. Oke. Terus selanjutnya silakan Bapak Ibu cari lagi gedung atau gedung pemerintah atau sekolah. Misalkan di sini saya akan menambahkan 2 data untuk masjid. Jadi klik add point feature, klik di datanya, lalu saya kasih ID-nya 2, misalkan jenisnya tempat ibadah, terus namanya Masjid Nurul Huda.
Oke. Nah, selanjutnya saya akan mencari sekolah. Silakan Bapak Ibu mencari sekolah atau sebanyak-banyaknya untuk sekolah, untuk masjid. Nah, di sini saya dapat ada gedung gedung BPS Oku Selatan. Saya klik di add point layer, terus klik di sini, lalu ID-nya misalkan 3. Ini namanya kantor pemerintah, atau misalkan gedung pemerintah, namanya kan BPS BPJS Oku Selatan. Jadi kita sudah punya 2 data untuk tempat ibadah dan gedung pemerintah. Selanjutnya kita cari lagi, bisa kita zoom in, zoom out. Nah, di sini kita dapat sekolah. Misalkan saya tambahkan di sini ID-nya 4. Misalkan sekolah SD Negeri 3 Muara 2. Sini kita untuk melihat jumlah data, klik kanan di gedung ini lalu open attribute table. Jadi kita udah punya 4 data. Jadi untuk tempat ibadah sudah ada 2, gedung pemerintah 1, dan sekolah 1. Silakan Bapak Ibu tambahkan sebanyak-banyaknya data yang diketahui. Misalkan kita tambahkan di sini ada masjid, silahkan ditambahkan. Di sini ada kantor catatan sipil. Silahkan ditambahkan sebanyak-banyaknya. Nah, ini ada gedung Bapeda, kita tambahkan ID-nya misalkan 5, gedung pemerintah. Ini Bapeda dan Litbang Oku Selatan. Ini karena kita siapkan datanya 30, batasnya 30, maka di sini terbatas 30 karakter. Jadi nanti kalau misalkan kurang kita bisa ganti, tambahkan length atau panjang untuk datanya. Kita singkat Bapeda dan Litbang Okus. Nah, kita udah punya 5 data. Jadi gedung pemerintah ada 2, tempat ibadah 2, sekolah baru 1. Silahkan tambahkan sebanyak-banyaknya. Setelah kita edit data, jangan lupa untuk selalu nge-save untuk layer yang kita edit. Nah, silakan ditambahkan sebanyak-banyaknya. Ini ada gedung PDAM. Nah, di sini saya coba akan menambahkan SMA. Ini ID-nya 6. Sekolah SMA Negeri 1 Muara 2. Oke. Setelah itu kita save. Nah, silakan Bapak Ibu tambahkan sebanyak-banyaknya sampai 10, 20, sampai Bapak Ibu betul-betul hafal dan bisa untuk membuat peta titik. Nah, selanjutnya saya akan merubah simbologi dari titik-titik ini. Saya uncheck Google Hybrid, saya cek yang OpenStreetMap. Lalu Bapak Ibu bisa untuk melihat semua data, klik kanan di bangunan, zoom to layer. Jadi kita bisa lihat data yang ada di layer bangunan. Selanjutnya yang saya akan lakukan adalah membuat style atau simbologi. Klik kanan di bangunan, properties, lalu simbologi.
pilih categorize. Jadi kita pilih untuk setiap jenis bangunan, maka simbologinya akan berbeda. Ini value-nya jenis, lalu classify. Jadi ada 3 kelas. Silakan Bapak Ibu kalau ingin menambahkan kelas lain, misalkan puskesmas, rumah sakit, atau kantor polisi dan sebagainya. Untuk contoh saya kasih 3. Selanjutnya pilih diklik di atas, lalu di keyboard shift, lalu pilih simbol. Di marker kita pilih supaya ininya besar, simbolnya kita buat jadi 5. Lalu warnanya bisa kita ubah. Kalau misalnya ingin berbeda-beda kita bisa ubah. Misalkan simbolnya mau bentuk apa silahkan. Misalkan warnanya jadi hitam atau merah atau apa, silahkan, terserah Bapak Ibu. Mungkin bisa dicoba juga ketika misalkan simbolnya mau simbol apapun. Oke. Nah, di sini saya udah ada beberapa simbol, misalkan ada yang sini, klik apply. Lalu selanjutnya saya akan menambahkan label. Jadi setiap ada titik ini simbolnya berbeda-beda sesuai dengan jenisnya dan ada satu label. Labelnya adalah label nama gedung. Jadi klik label, lalu single label, lalu pilih ininya nama. Lalu kita klik apply, oke. Nah, maka di sini kita sudah punya data. Kita bisa perkecil. Nah, di sini ada data bangunan atau jenis gedung, di mana ada simbol yang ini menunjukkan tempat ibadah, jadi ada nama masjidnya. Terus yang warna merah ini, yang merah bulat adalah gedung pemerintah, ini namanya. Dan yang warna bentuknya seperti bola kayak bintang ini sekolah. Nah, kita save. Lalu setelah kita melakukan edit, kita toggle editingnya dinonaktifkan. Nah, jangan lupa setelah kita menyimpan atau mengolah data, kita simpan projectnya. Project, save. Lalu kita simpan di komputer kita. Jadi project ini adalah kita pilih di Oku pelatihan. Nah, kita namakan projectnya misalkan Oku Selatan 1. Oke. Nah, jadi nanti kalau kita sudah simpan projectnya, misalkan saya close project ini, nah kita dapat melanjutkan pekerjaan yang telah dilakukan sebelumnya. Caranya project, open, lalu pilih project, pilih tempat file kita pilih project Okus yang tadi saya simpan. Sip. Maka kita bisa melanjutkan pekerjaan kita dengan cara klik bangunan, lalu toggle editing, dan kita tambahkan data baru. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Silahkan dilanjutkan datanya dengan cara menggunakan base map ini. Jadi kita lihat dari data base map, kita zoom, kita lihat nama gedungnya, terus kita buat poinnya. Sampai di sini dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.